Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup di dalam dunia ini ada banyak warna-warninya. Salah satunya adalah kita tidak bisa lepas dari apa yang disebut dengan kesedihan. Saudara, setiap kita bisa sedih. Namun saudara, kita bersyukur karena Tuhan itulah sukacita kita. Sehingga di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesedihan, sebagai orang percaya, kita tetap mengalami sukacita di dalam Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ditinggal oleh orang yang kita kasihi di dalam kehidupan kita, itu merupakan kesedihan yang amat mendalam. Namun sebagai orang percaya, kita menerima janji Tuhan bahwa kita akan berjumpa kembali dengan orang-orang kita kasih di dalam Tuhan, yaitu kita akan berjumpa kembali di surga bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, ada orang menganggap bahwa kata-kata yang seperti ini hanya sebatas pelipur lara, artinya sebatas kata-kata yang diucapkan untuk menghibur orang yang berduka cita. Apakah memang demikian? Saudara, memang di dunia ini ada banyak perkataan-perkataan yang sifatnya sekedar janji. Namun intinya sekedar melipur lara saja. Atau semata-mata memberikan semangat kepada orang yang sedang berduka cita. Namun sebetulnya tidak ada realitasnya. Saudara, apakah memang janji Tuhan ini seperti itu? Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 16, ayat 16 sampai 24. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal saat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah ada alasan yang teguh bagi kita untuk percaya kepada janji Yesus Kristus? Saudara, ada banyak orang di dunia ini, siapapun dia, seringkali membuat janji. Dan ketika dia berjanji, dia menjanjikannya atas nama Tuhan. Namun bagaimana kita tahu janjinya itu adalah janji yang pasti? Saudara, Yesus Kristus, untuk seluruh janjinya, itu janji yang iya dan amin. Karena dia memberikan janji yang sangat sulit, yaitu memberikan janji melampaui kematian dia. Dan apa yang terjadi dengan dia setelah dia mati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan Yesus menggenapinya. Oleh karena itu, saudara, seluruh janji Tuhan kepada kita adalah janji yang benar. Karena dia dapat menggenapinya. Karena dia Allah itu sendiri. Saudara, apa pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama,
Saudara, Tuhan Yesus bukan saja memberitahukan bahwa ia akan mati di atas kayu salib. Namun ia juga memberitahukan bahwa ia akan menampakkan diri kepada murid-muridnya sebelum hal itu terjadi. Saudara, ini perkataan Tuhan. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, "Adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja, dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula, dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dalam dunia. Demikian juga kamu. Sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu." Saudara, memang tidak mudah bagi murid-murid yang memahami perkataan Tuhan Yesus. Karena Tuhan berkata, tinggal sesaat saja, kamu tidak akan melihat aku lagi. Ini kalimat yang sulit bagi murid-muridnya. Tapi kalimat ini dilanjutkan, tinggal sesaat lagi, kamu akan melihat aku lagi. Oleh karena itu, saudara-saudara, murid-murid bertanya-tanya seorang kepada yang lain, apa maksud Tuhan Yesus? Saudara, dalam benak murid-murid, mereka tidak terpikirkan bahwa Yesus Kristus yang penuh kuasa itu, dia menyerahkan diri untuk mati di atas kayu salib. Saudara, siapakah yang dapat menangkap Yesus? Tidak seorang pun bisa. Oleh karena itu, saudara-saudara, mereka tidak terpikirkan bahwa guru mereka yang mereka kasih akan menyerahkan diri untuk mati di kayu salib. Tetapi Tuhan sudah berkata berkali-kali, dia datang untuk menjadi korban penebusan bagi banyak orang. Saudara, hal ini sulit. Tapi hal yang menyulitkan lagi adalah, tinggal sesaat lagi kamu akan melihat aku. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Di sini Tuhan Yesus berbicara. Bukan saja dia akan mati di kayu salib. Dia akan bangkit dari antara mati. Dan dia akan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus bukanlah by accident. Atau satu peristiwa yang tidak disengaja. Atau sebuah peristiwa yang Tuhan Yesus sendiri tidak tahu. Atau sebuah peristiwa yang tidak dikendalikan oleh Tuhan Yesus. Tidak demikian. Saudara, baik kematian kayu salib, baik kebangkitannya, baik penampakan dirinya dan dia naik ke surga, semuanya itu sudah dikatakan oleh Tuhan. Dialah yang mengontrol segala sesuatu. Bukan pemimpin agama, bukan Yudas Iskariot, bukan orang-orang Romawi. Tetapi dialah sendiri yang menggenapinya. Karena dia sendirilah yang telah mengatakannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Yesus bukan saja memberitahukan dia akan mati di kayu salib. Tapi dia memberitahukan dia akan menampakkan diri. Karena dia hidup. Karena dia telah bangkit dari antara orang mati. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Disitulah saudara-saudara kita mempunyai fondasi yang kokoh untuk meyakini bahwa apa yang Tuhan janjikan, dia pasti genapi. Bukan sekedar kata-kata kosong. Bukan sekedar kata-kata manis. Bukan sekedar kata-kata hiburan. Tapi itu betul-betul penghiburan yang sejati. Karena Tuhan akan menggenapi apa yang dia janjikan kepada kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita sebagai orang percaya selalu mengingat janji Tuhan. Dan dia yang berjanji, dia tidak pernah mengingkari janjinya. Yang kedua, saudara, di bagian firman Tuhan ini Tuhan Yesus memberitahukan terlebih dahulu bahwa orang-orang percaya melalui Kristus dibenarkan di hadapan Bapa. Saudara, Tuhan Yesus berkata demikian, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepada kamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Saudara, karya Kristus kayu salib
bukan hanya karya di mana seorang mati di kayu salib. Namun karya Kristus kayu salib adalah karya yang maha penting. Karena melalui karya itu, dia menjadi penebusan bagi dosa manusia. Sehingga orang-orang yang percaya kepadanya boleh dibenarkan di hadapan Allah. Saudara, hal ini telah dikatakan oleh Tuhan sebelum peristiwa itu terjadi. Yaitu Tuhan katakan di sini bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepada kamu dalam namaku. Saudara, di sini Yesus memberitahukan bahwa karya Kristus itu adalah karya yang benar. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya dibenarkan oleh Bapa. Sehingga saudara-saudara, bahwa karya Kristus yang benar itu bukan by accident. Tetapi itu memang rancangan Tuhan. Sehingga dengan demikian saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana karya kayu salib merupakan rencana Allah yang Maha Agung. Yaitu Allah menyatakan kasih-Nya kepada orang-orang supaya manusia boleh percaya. Dan dia yang percaya, dia dibenarkan oleh Allah. Dan tanda dia dibenarkan oleh Allah, yaitu ketika dia berdoa, Bapa sendiri dikatakan akan memberikan respons kepadanya ketika dia berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dunia ini ada banyak peristiwa-peristiwa penting. Di dunia ini banyak orang-orang penting. Namun orang-orang penting dengan peristiwa penting, orang-orang penting juga tidak menduga bahwa peristiwa yang dia lewati itu begitu penting. Karena itu terjadi bukan di dalam kontrol dia, tetapi berbeda dengan Yesus Kristus. Segala sesuatu yang dia lakukan begitu maha penting. Dan dia tahu dan dia kendalikan semuanya itu. Karena dialah Allah yang merencanakan karya keselamatan itu bagi kita. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita berpegang teguh kepada janji Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita tidak goyah. Karena apa yang Yesus katakan, itu adalah kebenaran. Dan itu adalah realita yang akan dia genapi. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih. Karena perkataanmu perkataan hidup yang kekal. Dan memberikan kami konfirmasi bahwa janji Tuhan ya dan amin. Ya Tuhan, bantu kami melihat fakta-fakta dalam kitab suci dan yang terjadi dalam sejarah akan karya Kristus itu. Sehingga kami juga boleh meyakini seluruh janji Tuhan iya dan amin. Sehingga kami di tengah dunia ini yang tidak menentu, kami tahu, kami boleh berpegang kepada Engkau. Dan Engkau tidak pernah mengingkari janjimu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.